Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di video kali ini kami akan membahas materi mengenai bagan akun standar. Sebelum masuk ke dalam pembahasan materi, kami akan memperkenalkan diri kami satu persatu terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Siparhan dengan NIM 061940512058. Saya di sini sebagai ketua kelompok, moderator, sekaligus pemateri. Saya di sini akan ditemani oleh rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Mawada dengan NIM 061940512056 sebagai anggota dan pemateri. Sekarang kita masuk ke pembahasan materinya. Sebelum itu, saya akan memberitahu ke kalian semuanya ada beberapa subbab yang akan saya bahas di video kali ini. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian BAS. Yang kedua, saya akan membahas mengenai program reformasi keuangan negara. Yang ketiga, saya akan membahas mengenai fungsi BAS. Dan yang keempat, saya akan membahas mengenai pemuktahiran BAS. Nah, sekarang kita masuk ke subbab pertama, mengenai pengertian BAS. Apa sih BAS itu? Bagan akun standar atau BAS merupakan daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun dan digunakan secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah. Sekarang kita masuk ke subbab yang kedua mengenai program reformasi keuangan negara. Poin penting dalam program reformasi pengelolaan keuangan negara itu ada 3 teman-teman. Yang pertama, penerapan akuntansi berbasis akrual. Yang kedua, penyempurnaan pengelolaan keuangan negara dilakukan melalui modernisasi dan proses bisnis penganggaran dan perbendaharaan negara. Yang ketiga, penerapan penganggaran berbasis kinerja di bidang perencanaan dan penganggaran. Penerapan akuntansi berbasis akrual. Artinya, dengan menggunakan basis akrual, pengelolaan keuangan negara akan menghasilkan informasi dalam laporan keuangan yang lebih lengkap dibandingkan basis akuntansi yang digunakan saat ini. Penyempurnaan pengelolaan keuangan negara dilakukan melalui modernisasi dan proses bisnis penganggaran dan perbendaharaan negara. Artinya, pengukuran kinerja tersebut dilaksanakan dengan didasarkan pada pengungkapan informasi kinerja berupa capaian output dan outcome. Untuk memperoleh informasi tersebut, diperlukan penggunaan dasar pengukuran yang sama dalam suatu siklus pengelolaan keuangan negara. Penerapan penganggaran berbasis kinerja di bidang perencanaan dan penganggaran. Upaya untuk mewujudkan sistem informasi yang terintegrasi tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan sistem perbendaharaan dan anggaran negara atau SPAN. Selanjutnya, kita masuk ke subbab yang ketiga mengenai fungsi BAS. Ada 5 fungsi BAS. Yang pertama, penyusunan RKKL atau RDP BUN Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara. Yang kedua, penyusunan DIPA. Yang ketiga, pelaksanaan penganggaran. Keempat, pelaporan keuangan pemerintah pusat. Dan yang kelima, proses validasi transaksi keuangan pemerintah pusat. Nah, selanjutnya kita masuk ke subbab yang keempat mengenai pemuktahiran BAS. Ada 2 poin yang akan saya bahas di pemuktahiran BAS. Yang pertama, usulan pemuktahiran BAS. Yang kedua, pemuktahiran BAS. Pemuktahiran BAS sendiri itu dibagi menjadi 2. Yang pertama dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Yang kedua dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Apa saja sih hal yang terkait dengan usulan pemuktahiran BAS yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran? Yang pertama, segmen Satker. Yang kedua, segmen program. Yang ketiga, segmen output. Yang keempat, segmen lokasi. Pemuktahiran BAS yang disebabkan karena penetapan kebijakan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan meliputi yang pertama, kode sumber dana dan kode cara penarikan pada segmen dana. Yang kedua, segmen bank. Yang ketiga, segmen KPPN. Yang keempat, segmen anggaran. Yang kelima, segmen antar entitas. Dan yang keenam, segmen cadangan.
Pemuktahiran BAS yang disebabkan karena penetapan kebijakan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran meliputi yang pertama, segmen program, yang kedua, segmen output, yang ketiga, segmen kewenangan, dan yang keempat, segmen lokasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai materi bagan akun standar. Untuk subbab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Mawadah. Baiklah, saya akan membahas tentang mengenai yang subbab yang kelima, yaitu 12 segmen BAS, dengan yang ke subbab ke-6, yaitu penomoran dalam akuntansi BAS. Baiklah, kita akan membahas yang subbab yang kelima, yaitu 12 segmen bagan akun standar. Silakan menyimak. Dua segmen BAS. Yang pertama, segmen satker yang terdiri dari 6 digit, yaitu kode unit bertanggung jawab terhadap pencatatan transaksi. Yang kedua, segmen KPPN yang terdiri dari 3 digit, yaitu kode KPPN sesuai dengan lokasi tempat pembayaran. Yang ketiga, segmen akun yang terdiri dari 6 digit, yaitu kode klarifikasi pos atau rekening transaksi. Yang keempat, segmen program yang terdiri dari 7 digit, kode gabungan dari kode bagian anggaran atau BA, unit eselon 1 dan program. Yang kelima, segmen output yang terdiri dari 7 digit, yaitu kode gabungan dari kode kegiatan dan kode output untuk mengakomodasi output yang direalisasi dari suatu kegiatan. Yang keenam, segmen dana yang terdiri dari 10 digit, yaitu kode alokasi pelaksanaan anggaran yang berasal dari sumber dana tertentu dengan cara penarikan tertentu. Yang ketujuh, segmen bank yang terdiri dari 5 digit, yaitu kode informasi mengenai arus kas pada setiap rekening. Yang kedelapan, segmen kewenangan yang terdiri dari 1 digit, yaitu kode kantor pusat, kantor daerah, dekonsentrasi, tugas pembantu atau urusan bersama. Yang kesembilan, segmen lokasi yang terdiri dari 4 digit, yaitu kode tempat pelaksanaan kegiatan oleh satker. Yang ke-10, segmen anggaran yang terdiri dari kode pembagian transaksi sesuai dengan tahapan penganggaran dan pelaksanaan anggaran. Yang ke-11, segmen antar entitas, yaitu terdiri dari 6 digit, kode transaksi antar entitas BUN dan entitas satker Kementerian Negara atau lembaga. Yang ke-12, segmen kecadangan yang terdiri dari 6 digit, yaitu kode yang dipersiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya klarifikasi baru di masa datang. Selanjutnya kita akan memasuki yang subbab yang ke-6, yaitu penomoran dalam akuntansi BAS. Silakan menyimak. Penomoran dalam akuntansi BAS dibagi menjadi 1 akun APBN, 2 akun DIPA, 3 akun komitmen, 4 akun realisasi, 5 akun transitoris, 6 akun neraca. Satu akun APBN yang terdiri dari estimasi pendapatan, apropriasi belanja, apropriasi transfer, estimasi penerimaan pembiayaan, dan apropriasi pengeluaran pembiayaan. Yang kedua, akun DIPA yang terdiri dari 1 estimasi pendapatan yang dialokasikan, 2 elemen belanja, 3 elemen transfer, 4 estimasi pengeluaran pembiayaan yang dialokasikan, 5 elemen pengeluaran pembiayaan. Yang ketiga, akun komitmen dibedakan atas komitmen belanja pegawai, komitmen belanja barang, komitmen belanja modal, komitmen belanja bunga, komitmen belanja hibah, komitmen belanja bantuan sosial, komitmen belanja lain-lain, dan yang terakhir komitmen transfer. Yang keempat, akun realisasi yang terdiri dari realisasi pendapatan LO, realisasi LRA, realisasi beban, realisasi belanja, realisasi beban transfer, realisasi transfer, realisasi penerimaan pembiayaan, realisasi pengeluaran pembiayaan. Yang kelima, akun transitoris dibedakan atas penerimaan non-anggaran dengan pengeluaran non-anggaran. Yang keenam, akun neraca, 1 aset, 2 kewajiban, 3 ekuitas. Terima kasih telah menonton pembahasan materi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.